betul kamu jadi PNS? Betul kamu jadi PNS? Itu PNS tidak ada apa-apanya itu hari dia bilang ya. Tidak ada apa-apanya. Itu gajinya begitu terus. Yang buat saya tercengang, orang tuanya dia dua-duanya PNS. Dan saya pernah datang ke rumahnya, mewah. Ada yang invest ya. Itu kebetulan itu hari kami dapat 15 juta. Modal awalnya yang diberikan oleh pemodal. Boleh di spill mungkin mengenai pemodal ini, bisa sebetulnya dari sahabat non-podcast ingin mau buka usaha tapi bingung cari modalnya kemana ini, daripada pinjam ke tempat-tempat lain ya kan. Bukan hanya pinjam dulu 100 tapi pinjam dulu 15 juta. Oke, boleh di spill mungkin Akh Raihan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ada di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, yang tentunya di kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang pembisnis muda dan sekaligus masih berstatus sebagai seorang mahasiswa ya program studi Ahwalus Syakhsiyah semester 7 Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni Al-Akh Raihan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Akh Raihan? Alhamdulillah. Saya ingin mendengar perjalanan hidup antum ya, terlebih khusus bagaimana perjalanan antum sebelum masuk ke dalam Ma'had Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, bercerita tentang pengalaman hidup itu pastinya kita perlu ketahui bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan itu tidak pasti dan tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah ini tentunya berputar di atas keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan di ayat asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang engkau benci itulah yang terbaik bagimu, dan bisa jadi apa yang engkau inginkan, engkau dambakan, yang engkau cari itulah yang paling jelek bagimu. Dan Allah mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Di perjalanan saya menuju Ma'had Albir itu dimulai dari keresahan saya dalam ibadah, sholat dan berdoa dan lain sebagainya yang menggunakan bahasa Arab. Saya resah dalam ibadah. Kenapa? Saya ibadah tidak nikmat rasanya dan ada makna di dalamnya. Ya. Terus sebelum itu saya diajak kursus bahasa Inggris oleh orang tua, tapi karena bukan dari keinginan dari saya kursusnya cuma melalui 3 tahapan yang dari 6 tahapan. Jadi saya cuma selesai 3 tahapan, saya keluar, saya minta untuk kursus bahasa Arab. Dicarikan dari SMP tapi tidak ketemu, qadarullah. Dan ketemunya itu pas kelas SMA kelas 2. Kelas 2 saya ketemu adik kelas saya, ajak saya belajar bahasa Arab. Di situ saya tidak tahu mulainya ini dari mana belajar bahasa Arab. Langsung disodorkan nahwu dan shorof. Saya tidak tahu karena saya di situ awam, tidak tahu agama pun kurang sekali. Untuk baca Al-Quran pun terbata-bata, tajwid pun susah, kurang. Ya. Akhirnya saya disodorkan nahwu dan shorof, saya ikuti. Oh mungkin di sini caranya, mungkin begini, saya sami'na wa ta'na lah, ikuti. Terus saya ingat sekali pertanyaan dari guru saya itu pada saat itu, Ustaz Ahmad Al-Butani hafizahullah. Pertanyaan pertama yang paling saya ingat itu, sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Jangankan 10, satu saya tidak bisa. Tidak tahu. Akhirnya di situ saya tertarik untuk belajar bahasa Arab. Sedikit demi sedikit saya sudah bisa memahami makna sholat saya, bahasa Arab. Terus selepas SMA saya mau mendaftar di universitas yang menggunakan bahasa Arab, intens bahasa Arab itu di Jawa. Tapi qadarullah ya, di sini ujiannya
Allah memberikan penyakit kepada orang tua saya. Ibu saya itu drop, jatuh sakit, sering pingsan itu hari. Sampai saya berpikir, kalau saya lanjutkan di Jawa ini, saya susah untuk kembali kalau ada terjadi apa-apa. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah di sekitaran Parepare saja, mungkin di Makassar dan lain sebagainya. Dan saya cari informasi di Makassar ada Mahat Albir dan Stiba di Makassar. Dan dapat rekomendasi dari sepupu, yang kebetulan sepupu juga dari Albir, dan sekarang sudah di Madinah, alhamdulillah. Direkomendasikan masuk saya di Albir. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ada di Albir. Ya, setelah masuk di Mahat Albir pasti ada perasaan tersendiri atau kesan tersendiri yang dirasakan oleh Rehan. Kira-kira perasaan setelah masuk di Albir dan bahkan sampai menyelesaikan program studi di Idat Lugawi itu seperti apa? Senang rasanya bisa ketemu teman-teman, terus lagi hanya laki-laki di dalamnya. Saya tidak pernah kuliah sekolah yang semuanya laki-laki dalamnya. Saling satu visi dan misi, belajar bahasa Arab, ingin memperdalam agama. Rasanya lebih bahagia karena keinginan belajar bahasa Arab. Oke. Dan tentunya di Mahat Albir sekiranya kita belajar bahasa Arab dan juga lingkungan yang mendukung ini adalah salah satu hal yang sekiranya bisa menambah relasi kita dengan orang lain dan juga menambah ilmu pengetahuan. Dan akan tetapi yang sedikit menarik daripada perjalanan hidup antum selain dari menuntut ilmu agama dan juga mendalami ilmu bahasa Arab khususnya, antum juga saat ini berstatus sebagai seorang pembisnis muda ya. Dan tentu ini menarik perhatian buat teman-teman kita yang di usia muda masih asik dengan dunianya, entah itu karena hobi mereka dan juga aktivitas organisasi lainnya, tapi antum memilih untuk membuka bisnis. Boleh diceritakan awal mulanya kenapa ingin membuka bisnis itu, Rehan? Ya, awalnya saya berpikiran untuk menjadi pengusaha atau bisnis itu selepas SMA juga. Saya ingat sekali kakak kelas itu Ari, di waktu kami selepas belajar bahasa Arab, dia bertanya kepada saya, Rehan, kamu mau jadi apa? Iya. Saya katakan, saya mau jadi PNS. Saya bilang, karena memang orang tua, kakek, paman, tante, semuanya PNS. Ya, jadi saya mau PNS. Tapi ada yang mengejutkan jawaban dari kakak kelas saya itu Hari. Betul kamu jadi PNS? Betul kamu jadi PNS? Itu PNS tidak ada apa-apanya itu Hari, dia bilang ya. Tidak ada apa-apanya. Itu gajinya begitu terus. Yang buat saya tercengang, orang tuanya dia dua-duanya PNS. Dan saya pernah datang ke rumahnya, mewah, kamarnya bagus. Orang mapan. Jadi saya bilang dalam hati, orang ajarin. Ya ini ya, dia bilang PNS itu tidak ada apa-apanya, tapi buktinya dia mewah hidupnya, nyaman hidupnya. Akhirnya dari situ saya penasaran, apa sih itu pengusaha, apa sih itu pebisnis. Akhirnya saya buka di YouTube pengusaha, cara berusaha, cara memulai, begini dan lain sebagainya. Dan di awal itu saya memberanikan diri untuk menjualan keripik itu. Keripik dari keripik lumpia, saya bikin bumbu, saya jual. Saya tidak punya basic menjual. Saya anggap dulu menjual itu hina, menipu. Karena bukan kita beli 2.000, kita jual 10.000. Astagfirullah. Ya, bilang, ini kayaknya menipu ini, menjual ini banyak penipuan begini dan sebagainya. Dulu pikirannya begitu. Terus saya beranikan diri untuk menjual keripik karena di situ saya nonton YouTube, dia katakan bisnis yang baik bukan bisnis yang direncanakan, tapi bisnis yang dimulai. Ya, saya mulai. Sudahlah, coba saya dengar. Awal pelanggan pertama itu di Pindrang, jadi Parepare, dia di Pindrang kota. Wah lumayan 30 kilo. Saya tidak bilang sama orang tua, bilang saya mau ke Pindrang. Wah, yang ke Pindrang kalau nggak salah itu penjualannya cuma 100.000 satu kali itu. Saya ke Pindrang, saya senang. Masya Allah, senang juga rasanya dapat begini, dapat uang, juga hasil jualan. Akhirnya mulai dari situ bertumbuh semangat usaha sampai sekarang ada usaha di Sahabat Pisang. Baik sahabat Nuansa Podcast, ini narasumber yang merupakan seorang pengusaha yang namanya juga Sahabat Pisang kalau di Nuansa Podcast, sahabat Nuansa Podcast ya. Tapi kalau saat ini narasumbernya merupakan
seorang pebisnis dari Sahabat Pisang ini nama bisnisnya ya. Yang tentu boleh diceritakan sebenarnya Sahabat Pisang itu bagaimana modelnya, apa yang dijual sekiranya buat Rehan ini. Sahabat Pisang itu dari namanya sendiri sudah ada pisang ya. Kita jualan pisang coklat Dumar ya, sama pisang nugget, pisang banana roll ya. Dan sama juga karena kami berpikir kalau pisangnya saja tidak ada minumannya, tidak ada lawannya katanya. Kita bikin juga minuman kekinian. Dan insya Allah ini juga lagi rintis lagi untuk bikin minuman plot itu. Ya gitu. Oke, tadi masih berkaitan tentang Sahabat Pisang. Kenapa berpindah yang tadinya jualan mengenai keripik, lumpia itu, kenapa tidak dilanjutkan bisnis itu dan lebih memilih beralih untuk menjual yang namanya Sahabat Pisang itu? Sebenarnya dari awal saya berusaha itu dalam bidang kuliner. Ya, hampir semua bidang kuliner. Dari awal keripik, ada juga dessert, puding, brownies, jualan lagi keripik, jualan apa yang beda itu parfum. Ada parfum sampai sekarang bisa. Saya tidak bisa beralihnya itu karena ya begitu. Dia cuma jalan berapa lama, kemudian berhenti karena terkendala. Kemarin itu keripik karena terkendala saya mau kuliah. Akhirnya saya hentikan ini bisnis. Tapi alhamdulillah pada saat itu peminatnya banyak. Di spill sedikit, ini modalnya kemarin pas tamat SMA saya modalnya 50.000 ya, 50.000. Terus nggak sampai saya jalan kurang lebih sebulan, dia itu baliknya 1.200.000 ke atas lah, belum sampai sebulan karena saya banyak putus-putusnya. Banyak putus, saya putus usaha, berhenti lagi mikirin gimana nih kelanjutan usahanya. Jadi begitu, saya sebenarnya bukan beralih tapi karena dipaksa beralih. Ya, dengan ada kondisi seperti itu tentunya kan memang kalau berbisnis sulit kalau hanya bekerja sendirian. Pada saat itu bisnis pertama kali antum merintis itu memang bergerak sendirian atau ada orang di belakangnya, Rehan? Ya saya sendiri, sama kebetulan itu di Parepare saya dibantu adik bikinin. Saya kasihkan gaji juga, enggak berapa ya. Bilang kalau sampai begini dibuat, saya kasih begini, dibantu lah. Bikin digoreng ini. Solusi yang antum pecahkan masalah, kalau saya misalnya ndak bisa lanjutkan ini bisnis, ya kan? Kira-kira langkah yang harus antum ambil supaya bisnisnya itu lanjut terus itu seperti apa? Benar. Harusnya bisnis itu dia sudah autopilot, dia sudah bisa jalan sendiri harusnya. Dan pada saat itu saya sebenarnya memang mau membangun itu sistem, tapi orang tua kurang mendukung. Orang tua katakan jangan terburu-buru. Padahal pada saat itu saya sudah mau ambil orang kerja supaya sudah ada satu persatu yang handle posisinya saya, pos-posnya saya. Oh ini yang bikin bagian produksi, bagian ini supaya bisa autopilot. Tapi ya qadarullah orang tua pada saat itu tidak mendukung. Tapi sampai saat ini orang tua masih mendukung atau? Sekarang sudah mendukung dia. Sudah mendukung. Orang tua ini memiliki basic yang sama atau seperti apa, Rehan? Ya basicnya sebagai PNS ya, nggak punya basic usaha. Tapi kalau Rehan mau buka bisnis seperti itu pasti selalu didukung ya, entah itu dari ibu ataupun dari bapak. Nah, melihat kondisi antum yang saat ini sudah mulai berkiprah dalam dunia bisnis Sahabat Pisang ini, ya boleh diceritakan awal mulanya antum membukanya dan usaha yang antum keluarkan pada saat itu untuk Sahabat Pisang itu kira-kira berapa sih sebenarnya? Sahabat Pisang itu sendiri itu dari keresahan kita setelah saya pindah dari tempat mengajar di Jalan Sunu. Saya pindah lagi ke masjid. Saya bosan di situ. Kami berdua itu dengan teman bosan. Ini mau bikin apa ya? Kita bikin usaha lagi deh. Kita usaha mau jualan minuman pertamanya. Tapi ternyata kepikiran tuh jualan pisang, buat pisang. Ya, jadi awalnya itu kita nggak punya modal. Modalnya berapa, mana, dan lain sebagainya. Gila ini nggak tahu dari mana modalnya. Jadi dan kebetulan kita juga dari ikut tim marketing itu sekarang di Serindo ini. Kita belajar
ternyata ada juga yang namanya bagi hasil, pemodal. Hitung-hitungnya gimana? Dipelajarin. Akhirnya dengan modal percaya, nama ini kena Rehan ini, gitu. Kena Rehan, percaya deh. Gitu. Akhirnya ada yang invest ya. Itu kebetulan itu hari kami dapat 15 juta. Modal awalnya yang diberikan oleh pemodal. Boleh di spill mungkin mengenai pemodal ini, bisa siapa tahu dari sahabat non podcast ingin mau buka usaha tapi bingung cari modalnya kemana ini, daripada pinjam ke tempat-tempat lain ya kan. Bukan hanya pinjam dulu 100 tapi pinjam dulu 15 juta. Oke, boleh di spill mungkin Rehan. Jadi jadi saya berpikir kalau saya pinjam itu balikinnya bagaimana? Ya, kalau usaha nanti mandek, usaha nanti ada kendalanya, ada masalah nanti. Jadi saya berpikir untuk bagi hasil pemodal. Ya caranya saya tanya orang-orang yang sudah bekerja tentunya, orang sudah punya uang atau mungkin keluarga ya. Tapi kebetulan teman itu satu kali ditanya, iya boleh. Ya, dia percaya karena mungkin dia lihat saya, kalau saya datang ke dia, saya bicara bisnis. Dia lihat saya juga, alhamdulillah, belajar agama gitu. Jadi dia percaya. Jadi intinya untuk pemodal, mungkin ada yang ingin tertarik memberikan modal, berinvestasi, itu kita sebagai owner itu perlu memberikan perhitungan. Oh, nanti bagi hasilnya begini, nanti dan lain sebagainya begini. Dan kita harus transparan kepada investornya kita. Kita harus ada catatan dan berikan setiap awal bulan. Oh, ini begini penjualan hari bulan ini, begini hasilnya. Gitu. Supaya mereka lebih tertarik lagi dan berikan bayangan ini hak usahanya kita ini bagaimana ke depannya. Wah, prospeknya bagaimana? Ya, penghasilannya ini kira-kira bisanya berapa? Supaya mereka tertarik. Lihat kondisi antum yang tentunya ini bisa menarik anak-anak muda sih untuk berbisnis, apalagi buat teman-teman sih kadang mau sekali ke buka bisnis ini. Kalau ditanya biasa rata-rata dari teman-teman cita-cita mau jadi apa, enaknya sih jadi seorang pembisnis begitu ya, bisa cari uang sendiri. Dan bahkan dari teman-teman sekalian itu lebih senang kerjanya itu bebas ya, tidak terikat dengan waktu atau dengan aturan yang ada, misalnya kerjaan kantor. Itu di kalangan teman-teman anak pribadi rata-rata pandangnya seperti itu. Dan bahkan Anda sempat mendengar antum mengatakan seperti ini, saya itu lebih suka memperkerjakan orang daripada dipekerjakan. Itu bagaimana itu statement yang seperti itu yang pernah antum ungkapkan kira-kira apa ya? Masya Allah. Jadi soal mulai berbisnis itu saya pernah nulis ebook itu ilmu wajib bagi pengusaha pemula. Ada tulis ebook. Di situ saya tulis banyak mereka yang ingin jadi pengusaha dilihat dari kebebasannya, ya, yang menjadi bebas dia dan lain sebagainya, karena enak dia lihat ya. Tapi nyatanya tidak, nyatanya akhirnya nanti jadi pegawai, jadi PNS. Karena dalam berbisnis itu pasti banyak cobaan-cobaannya, mental yang dihantam di situ banyak sekali, sehingga perlu dipelajari bagaimana sih sebenarnya ini usaha ya. Dan dilihat dari perkataannya orang, pengusaha itu bebas. Tidak, saya bilang tidak, malah pengusaha keras, saya bilang gitu ya, keras. Tidak ada bosnya itu pelanggan, banyak pelanggan, itu sebagai bosnya kita. Tidak terikat waktu. Tanyakan kepada saya, cari pengusaha yang santai-santai, tidak ada. Ya, tidak ada. Pengusaha itu harus konsisten, biar konsisten buka jam 2 gitu ya misalnya. Terus saya kepikiran memang untuk membuka lowongan pekerjaan ya. Buka lowongan pekerjaan karena saya tertarik untuk mempekerjakan orang itu, karena kita kan berbisnis itu tujuannya. Kalau kita punya tujuan itu hanya menjual ya, kita hanya mendapat manfaat. Itu yang saya pelajari, bukan mental dari orang.
Orang sukses itu yang bisa berpikir bagaimana mendistribusikan kebaikan. Ya, itu sukses. Bukan orang yang hanya berharap bagaimana dia mendapatkan kebaikan, manfaat, tapi bagaimana dia cara memberi. Nah, itu orang sukses. Jadi saya berpikir, kalau saya berpikir untuk menjual, itu hanya kebaikan untuk saya. Ya, maka saya berpikir, saya ubah cara pandang saya bikin usaha supaya orang bisa bekerja. Orang bisa kerja di saya, orang bisa dapat nafkah, dan adapun timbal balik dari itu, ya pasti ada tentunya. Timbal baliknya dapat, saya juga dapat, ya. Karena begitulah, kalau kita mau berpikir, jangan pernah mencari keuntungan semata, tapi berpikir bagaimana memberikan manfaat. Begitu dalam dunia bisnis, bagaimana kita memberikan value. Adapun nanti timbal baliknya itu pasti ada uangnya mungkin dan sebagainya. Untuk saat ini mengenai karyawan untuk sahabat pisang itu sudah berapa Rehan? Si kecil tuh buat satu karyawannya. Itu sudah berapa? Maksudnya umurnya sudah berapa lama untuk sahabat pisang? Sekitaran 4 bulan. 4 bulan. Oke, tentunya kan ini di umur yang 4 bulan masih muda begitu. Kenapa langsung secepat itu mau ambil karyawan, Rehan? Kan bisa aja bergerak sendiri dulu. Nanti kalau sudah mengumpulkan modal yang cukup banyak sekiranya dan bisa merekrut langsung mungkin ada 3-4 orang begitu, kenapa langsung mengambil karyawan? Ya, kembali lagi ke tujuan awalnya kita buka usaha ini supaya orang kerja. Orang kerja. Jadi dan lihat juga bisnis itu, kalau kita business owner jangan pernah masuk, jangan selalu masuk ke teknis. Kita masuk langsung jualan dan sebagainya. Kita harus berpikir strategis. Bagaimana cara mengembangkan bisnis ini? Kalau kita terus menjual di situ, kita tidak bisa, stagnan pikirannya. Seperti view-nya kalau kita berdiri di sini dengan view-nya orang yang naik di helikopter, itu lebih bebas pandangannya. Jadi bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis ini kalau saya terus di sini menjual gitu ya, saya terus jualan di situ. Jadi saya berpikir untuk merekrut karyawan supaya bisa ini bisnisnya mau diapain lagi ke depannya. Itulah kesalahan yang sering saya dapatkan untuk UMKM yang baru-baru mulai usaha atau mungkin sudah lama usaha, dia ingin dapatkan sendiri. Wah, sudahlah, saya ada untung 1 juta misalnya, kalau saya kasih lagi orang, kamu sedikit. Jangan berpikir begitu. Jangan pernah berpikir demikian. Karena ingat lagi, orang sukses itu memberikan manfaat. Ya, orang sukses itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, pekerjakan orang, bagi juga rezekinya kita. Ya. Iya, karena dalam rezeki kita masih ada rezeki orang lain ya yang harus dibagikan. Oke, luar biasa. Tadi sempat disebutkan strategi mengenai marketing. Ya, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Nuansa Podcast yang sekiranya ingin membuka usaha. Strategi yang antum lakukan sehingga bisa berjalan 4 bulan ini secara konsisten itu seperti apa, Rehan? Ya, strateginya bukan di marketing sih, paling tepatnya yang bisa bertahan itu dalam manajemen. Ya, karena banyak usaha itu dia jalan, dia terkendala karena boncos. Keuangannya bocor, akhirnya dia rugi dan lain sebagainya. Dari yang terpenting itu dalam bisnis yang banyak saya lihat kekurangan dari orang yang berusaha itu kurang dari pencatatannya, dari pencatatan keuangannya, manajemen keuangannya. Dia tidak pisah uang pribadi dengan uang bisnisnya. Terus dia tidak catat pengeluaran, pemasukan. Dia tidak mengerti buku-buku dalam akuntansi, laba rugi, neraca, cash flow, dia tidak paham. Jadi kita harus pelajari itu. Itu yang penting untuk supaya bisa berjalan seperti alhamdulillah 4 bulan. Alhamdulillah tidak boncos juga. Oke. Untuk Rehan sendiri mengenai pembelajaran hal yang seperti strategi mengenai manajemen, antum kiranya belajar di mana seperti itu? Saya belajarnya online. Banyak online kursus dan kadang juga otodidak. Lihat beli buku. Ada grup tertentu? Adapun grup untuk manajemen nggak ada. Cuma paling sharing sama teman-teman begitu ya, sama teman-teman yang sekiranya bisa membantu, ada permasalahan mungkin kepada teman kita mengadu.
ya kepada senior mungkin yang lebih profesional dalam bidang bisnis seperti itu. Akan tetapi Rehan bisa diberikan juga sebenarnya apa kendalanya antum selama 4 bulan ini menjalankan bisnis Sahabat Pisang dan bagaimana solusi yang antum berikan? Yang paling terkendala waktu. Waktu. Iya, manajemen waktu paling penting. Saya membagi, kebetulan pada saat saya buka Sahabat Pisang ini, saya ujian akhir semester kalau nggak salah, ya final. Sudah final, saya membagi waktunya sangat sulit karena kita harus begadang, terus dari pagi belajar, terus yang buka lagi sampai malam lagi, terus malam pikirin lagi sampai begadang lagi. Ya. Jadi bagi waktunya paling sulit bagi saya. Terus solusinya kembali ke tujuannya kita. Kita di sini, saya di sini di Makassar, tujuan awalnya saya mau belajar ilmu. Jadi saya berikan porsinya belajar ya. Sampai jam begini, sampai di sini. Usahanya sampai di sini. Dibatasin lah. Harus perlu manajemen lagi waktunya. Itu yang paling sulit bagi saya. Berarti harus bisa melihat ya di mana posisi yang harus diprioritaskan. Betul. Kan sama-sama kadang kita melihat belajar juga prioritas utama, ibadah juga, apalagi bisnis juga yang tengah kita rintis juga merupakan utama. Kadang hal yang demikian masih sulit untuk dibagikan, tapi kuncinya lagi bagaimana kita mampu memanage ya, menghitungnya dengan tepat ya, Rehan. Dan dengar-dengar juga lebih sudah lebih mengarah kepada dapurnya Rehan ini. Gak apa-apa kita buka-bukaan aja ya untuk omsetnya Rehan untuk sampai saat ini selama 4 bulan, mungkin per bulannya bisa diberikan. Ya minimal hitungan kotornya lah sobat guys. Sesuai di buku catatannya saya itu mesti receh. Ya recehnya berapa itu Rehan? Kemarin bisa sampai 5-6 jutaan per bulan. Wow. Bisa. Receh sekali. Sahabat guys, 5-6 juta receh ya. Sampai kapan nih bisa dibilang tidak recehan lagi ya Rehan? Ya receh itu kalau udah penghasilan 20 juta. Ya 20 juta, seperti saya dengar ada usaha ini dia per harinya 1 juta. Ya kalau kita sudah masuk dalam dunia bisnis, kita akan lihat orang luar biasa omsetnya. Orang lebih luar biasa lagi, 1 juta per hari. Dan itu saya rasa itu yang receh lagi. Atau punya target tersendiri atau seperti apa? Ya, saya punya target seperti itu juga, 1 juta per hari. Per hari. Bisa 5 juta. Ya. Iya, semakin banyak penghasilan yang dihasilkan oleh Rehan, pasti kan semakin banyak karyawan yang bisa direkrut, dan juga semakin banyak teman-teman di kalangan kita yang sekiranya tidak lagi menganggur, hanya baring-baring saja di tempat tidurnya, ya bisa keluar dari zona nyaman mereka dan bisa bergabung dengan antum untuk membuka usaha begitu. Dan mungkin bisa di-spill kepada sahabat Nuansa Podcast untuk alamat antum, siapa tahu ada dari teman-teman yang ingin berkunjung ya mencoba kuliner khasnya antum sendiri mengenai Sahabat Pisang. Ya, saya itu tepatnya di Jalan Syekh Yusuf di lampu merah itu, di perempatan dari Albir Berunismu, perempatan belok kiri. Tidak jauh dari lampu merah itu ada sebelah kanan. Dia ada di depan Infinity Studio namanya, tempat foto studio. Nah, pas di situ. Sedangkan siapa tahu ada nomor yang bisa dihubungi atau media sosial sekiranya bisa dikunjungi ya, Rehan. Ada di Instagram namanya Sahabat Pisang Makassar. Seperti itu. Ya baik sahabat Nuansa Podcast, sekiranya buat Anda yang ingin mencoba daripada kuliner dari Sahabat Pisang ini ya, sahabat dari saya pribadi yakni Rehan Zaki yang saat ini menggeluti sebagai seorang pembisnis muda, tentunya ini bisa memotivasi dan juga menginspirasi kita untuk bisa membuka usaha. Yang penting usia di mana kita berani untuk mencoba. Untuk terakhir kalinya Rehan bisa diberikan closing statement atau motivasi buat teman-teman apalagi yang ingin membuka usaha begitu. Ya. Dalam menggapai sesuatu itu kita tidak keluar dari namanya ilmu. Ya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Untuk mendapatkan dunia itu perlu ilmu, apalagi mendapatkan akhirat ya perlu belajar. Banyak pengusaha yang ingin menjadi pengusaha, maksudnya yang ingin menjadi pengusaha, dia malas untuk belajar. Dia memblok dirinya, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini ya. Dia blok dirinya bukan karena dia sebenarnya tidak mampu, tapi karena dia sudah memblok dari awal.
Jadi dia mau belajar sudah terpental ilmunya. Jadi saya pribadi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian di sahabat Nuansa Podcast ini terus belajar dan bukan hanya belajar teori saja, tapi belajar praktik juga. Karena sebaik-baiknya ilmu itu kalau tidak dipraktikkan akan membusuk. Luar biasa perbincangan kita ya sahabat Nuansa Podcast di kesempatan kali ini. Tentunya ini bisa menginspirasi buat kita semua, apalagi buat kita yang masih berniat dan masih memulai usaha dan bahkan tengah menjalani usaha kita ya, terus berjuang, terus dilanjutkan karena ini adalah mungkin sekiranya investasi untuk masa depan kita ya. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.